malam hari ini kita akan memulai sesi TOEFL Hack Online Class via Zoom untuk hari kedua bareng Kanisrina. Oke, Kanisrina udah siap? Sudah. Oke deh, kalau gitu langsung aja kali ya, langsung aja ke saya persilahkan Kanisrina. Oh iya, makasih Kak Tias dan semuanya sudah ngasih kesempatan. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrolin tentang listening sama structure and written expression atau grammar, now we are going to learn about the reading comprehension part. Okay, let me share the screen first. Wait a minute. Okay. Oke, sudah bisa lihat screen saya ya? Oke, now without further ado, let's get started. Jadi, sekarang we're going to talk about reading comprehension test. Jadi cuma satu skill aja dibandingkan dengan kemarin kita ngobrolin 2 skills dan itu kompleks banget memang, terutama sama yang structure ya. Oke, mungkin yang sekarang kita a bit shorter daripada yang kemarin, tapi mungkin Q&A-nya kalian bisa tanya-tanya lebih banyak mungkin ya. Oke. Nah, sekarang what are we going to do today? Sama seperti kemarin, first of all, we are going to understand the reading comprehension tips and tricks, and then we are going to discuss several sample questions related to the tips and trick itself. Kemudian, the last session will be the Q&A session. Jadi silahkan tanya apapun yang berkaitan dengan reading atau hal yang lainnya berkaitan dengan TOEFL juga nggak masalah. Oke. Nah, langsung aja. Yang pertama harus kita pahami adalah apa sih reading comprehension test itu? Oke, jadi namanya aja test, berarti kan dia untuk measure our skill, our ability, seperti itu. Nah, khusus untuk TOEFL ITP Reading Section test ini, itu difokuskan untuk mengetes our ability in reading dan juga understand the contents of the text seperti itu. Kemudian, we have to understand that kalau ini sebuah tes yang biasanya itu digunakan untuk kuliah lanjut seperti itu. Jadi, the reading passage itu selalu berhubungan dengan hal yang akademik, mostly akan tentang science. Oke, jadi science itu biasanya yang diobrolin adalah tentang jantung, kemudian tentang anggota tubuh yang lain, dan juga tentang hewan-hewan, ataupun tentang tata surya. Itu biasanya akan selalu ada yang tentang science. Dan itu kira-kira kayak persentasenya lebih besar daripada tentang academic thing yang lain. Oke. Dan waktu mengerjakannya itu untuk 50 questions itu ada around 55 minutes. Jadi kita bisa mengerjakan per nomornya itu at least lebih dari 1 menitan lebih sedikit seperti itu. Kalau misalnya kita tanpa ngoreksi ya, tapi usahakan untuk per nomornya itu kita ngerjainnya kurang dari 1 menit. Nah, agar bisa mengerjakannya kurang dari 1 menit atau bahkan kurang dari setengah menit, kita harus tahu apa sih tips and triknya gitu, agar kita bisa ngerjainnya dengan cepat. Oke. Nah, before we go directly to the tips and trick, ini adalah beberapa topik atau beberapa materi yang selalu keluar dalam reading comprehension TOEFL ITP test. Yang pertama dan yang paling sering adalah tentang main ideas. Jadi main ideas atau main points, kemudian the best title of the text itu akan selalu keluar dalam setiap TOEFL ITP text. Jadi di dalam reading TOEFL ITP itu ada sekitar 4-5 teks, biasanya 4. Nah, di masing-masing 4 teks itu akan selalu ada pertanyaan tentang main ideas atau finding the best title of the text, seperti itu. Nah, nanti kita akan discuss caranya mencari main ideas dengan cepat itu seperti apa. Kemudian ada juga yang recognize the organization of the paragraph atau the ideas yang ini. Apa itu maksudnya? Nah, ini nanti akan kita diskusikan detail nanti. Jadi, ini menjelaskan hubungan antara ide-ide di paragrafnya atau sentence-nya, seperti itu. Kemudian yang number 2 itu tentang detail. Jadi detail itu bukan yang general, berarti kalau main idea itu kan biasanya ada di awal, di tengah, ataupun di akhir ya. Kalau TOEFL itu main idea selalu di awal ataupun di akhir gitu, kira-kira. Kalau detail itu something in the middle of each paragraph. Jadi,
stated detail and unstated detail itu biasanya jawabannya akan selalu ada di tengah-tengah paragraf-paragraf itu. Tergantung yang diminta adalah line di mana gitu, di baris mana. Nah, apa bedanya stated sama unstated? Kalau stated berarti emang yang ada di dalam teksnya. Jadi kita tinggal cari yang mana sih pernyataan yang emang ada dalam teksnya. Sedangkan kalau unstated, namanya aja un means not, berarti yang tidak terstate atau tidak ada di dalam teks. Oke? Pertanyaannya gimana misalnya? Misalnya ada kata-kata except, not mentioned, oke? Seperti itu. Berarti kita cari yang kecuali, yang tidak ada di dalam teks. Seperti itu. Kita nanti akan bahas itu juga. Lalu ada pronouns reference. Oke, pronouns reference itu seperti I, they, those, dan lain-lain. Itu kita juga harus tahu. Kemudian number 4 ada implied detail. Implied itu sama dengan invert, sama dengan conclude. Berarti kita harus bisa kayak finding the meaning beyond the sentence begitu. Kayak misalnya ada suatu sentence, nah kita harus temukan makna tersirat di dalam sentence itu gitu. Jadi jawabannya itu nggak secara gamblang ada dalam teks, namun kita harus find the meaning beyond that. Jadi ini kadang-kadang susah juga, tapi gampang juga kalau kita tahu gimana caranya. Lalu the next one, itu ada yang namanya transition questions. Transition questions itu apa? Itu adalah questions, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan transisi antar paragraf. Nanti kita akan belajar ini juga. Lalu yang paling banyak biasanya tentang vocab. Oke? Nah, pertanyaan tentang vocab itu dibagi menjadi 3. Ada kita diminta untuk find the definitions of a word atau a clause, seperti itu. Kemudian kita juga diminta untuk determine the meanings of a word atau a vocab. Dan juga kadang-kadang kita diminta untuk guess the vocabulary from the context, seperti itu. Aha, kita lanjut ya. Dan masih banyak lagi materi-materi reading lainnya, ntar kita sambil jalan aja. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita tes gitu ya? Jadi, seperti yang sudah saya bilang pagi tadi, yang pertama adalah we have to practice a lot, of course. Oke, nggak cuma reading, tapi every skill, dan nggak cuma every skill yang diujikan dalam TOEFL ITP, tapi selain itu pun, seperti speaking and writing, kita pun juga harus practice. Oke? Nah, walaupun anak-anak yang jurusan bahasa Inggris pun, walaupun udah terbiasa dengan yang namanya English, tetap mereka juga harus berlatih. Belum tentu juga anak-anak yang jurusan bahasa Inggris itu nilai TOEFL atau nilai IELTS-nya itu langsung bagus. Belum tentu juga seperti itu. Karena apa yang mereka pelajari di kampus itu adalah general English atau English yang emang untuk mengajar atau untuk kebutuhan lain, bukan untuk specific TOEFL. Because TOEFL atau IELTS it's like different thing again. Jadi kita harus emang belajar lagi dan itu emang hal yang baru lagi gitu. Oke, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Praktisnya yang bagaimana? Praktisnya bisa dengan sering-sering mengerjakan soal-soal TOEFL ITP yang reading. Oke? Nah, itu langsung aja berarti kita udah otomatis kita udah membiasakan diri membaca hal-hal yang akademik karena kita langsung mengerjakan soal-soal TOEFL-nya. Oke? Nah, jangan cuma mengerjakan tapi kita pahami kenapa kok jawaban ini benar, kenapa jawaban ini salah. Kenapa dari pilihan A, B, C, D ini per nomornya, kenapa kita harus pilih yang A? Kenapa kita harus pilih yang B, kenapa nggak yang ini? Jadi kita harus paham. Seperti itu. Oke? Jadi we have to analyze every answer option kalau dalam latihan. Seperti itu. Dan juga biasakan latihan readingnya itu di timer sesuai dengan the real test 55 menit. Jadi kalian kerjakan keseluruhan itu, kalian timer 55 menit, kemudian kalian cek. It will be better. Jadi sekalian latihan time management-nya. Seperti itu. Nah, dan juga selain kalian latihan TOEFL ITP reading langsung, kalian juga bisa memperbanyak baca-baca buku in English, kemudian baca articles. Artikel itu banyak sekali, ada yang berupa news, berita, ada yang berupa journal articles atau artikel ilmiah yang ada di Scopus atau di mana-mana itu, yang in English, of course, yang
istilahnya buku, artikel, sama yang tadi sudah saya sebutkan itu harus topik yang akademik. Kalau mau aman, itu langsung aja ke journal articles-nya. Tapi journal articles itu sudah at the highest level. Karena itu kosakatanya kadang-kadang juga udah yang paling susah, jadi juga analisis datanya juga ada, dan macam-macam. Jadi bisa kalian mulai dengan hal yang paling mudah dulu. Misalnya buku bacaan cerita, itu juga boleh. Walaupun itu informal. Hanya untuk pembiasaan diri dulu, untuk menuju ke hal-hal yang akademik lain. Seperti itu boleh. Jadi terserah kalian mau baca yang mana dulu. Kalau saya, karena kalau saya dulu waktu saya S1, saya biasakan mulai buku-buku bacaan yang anak-anak seperti itu. Jadi waktu S1 itu ada yang namanya program kayak extensive reading. Jadi we have to like read a lot outside the classroom, dan kita catat di notes itu kita baca apa, kemudian kita rangkum. Nah, bacaan itu dimulai dari kayak buku anak-anak, kemudian langsung beralih ke novel, ke yang a bit thick atau lebih tebal daripada yang buku anak-anak itu, tapi tetap yang informal. Nah, itu untuk meningkatkan interest kita terhadap membaca dulu. Kalau misalnya kalian kurang motivasi membaca, kalian bisa lakukan itu juga. Namun, kalau misalnya kalian merasa diri kalian itu sudah punya cukup motivasi untuk reading, untuk membaca, kalian bisa langsung aja mulai dengan short article yang akademik, seperti itu. Jadi bebas aja, terserah kalian mau mulai dari yang mana. Lalu, nah, ketika kalian membaca-baca itu, dan kalian temukan vocab-vocab yang susah atau vocab yang baru buat kalian coba catat dan cari sinonimnya di kamus. Oke? Nah, selain itu, kalian coba juga sebelum kalian cari sinonimnya, coba kalian ketika membaca ada kosakata baru, kalian guess the meaning from the context first. Oke? Karena skill atau kemampuan untuk guess the vocabulary from the context, it will be very crucial dan very important untuk kalian, untuk membantu kalian ketika mengerjakan real test. Oke, jadi biasakan guess the meaning first. Ketika kalian nemu vocab yang baru kalian cari synonym atau definisinya dari kamus. Dan usahakan kamusnya itu yang English, jangan yang English Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita berusaha English, dalam definisinya kadang kita menemukan kosakata yang baru lagi. Jadi kita coba guess the meaning lagi, jadi kita lebih enrich vocabulary-nya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi very challenging, I think. Kemudian, study academic word list. Nah, di internet itu banyak sekali yang namanya academic word list. Itu kalau kalian cari di Google, banyak sekali orang-orang yang sudah upload PDF-nya berisi academic word list, yang mana itu sering sekali keluar baik itu dalam TOEFL ITP, IBT, maupun IELTS. Nah, tapi sejauh yang saya lihat, itu seringnya itu yang keluar adalah TOEFL IBT, gitu. Yang mereka list di dalam PDF mereka, begitu. Tapi it doesn't matter, karena walaupun kalian download, kalian sama aja belajar dan berusaha enrich vocabulary. Jadi nggak ada ruginya atau nothing to lose. Oke, nah itu. Enriching your vocabulary is indeed important, nggak cuma for reading, but also for your listening, kemudian speaking, kemudian writing, and everything. Termasuk ngerjain structure and written expression, kadang-kadang kita butuh guessing from the context juga. Nah, guessing from the context, kadang-kadang kita butuh tahu arti dari kalimat itu, sehingga kita bisa menentukan verb yang tepat, time signal yang tepat, dan lain-lain. Macam-macam. Nah, seperti itu ya. Oke. Now, let's move on. Itu tadi apa yang harus kita lakukan. Nggak harus ya, terserah kalian mau melakukan atau enggak. Tapi I think it will be better kalau kalian lakukan seperti itu. Dan sekarang adalah tips and trick ketika kalian melakukan atau doing the real test of reading comprehension ini. Nah, tips and triknya apa aja? First, you have to skim. Nah, skimming itu artinya kita nggak reading the whole text, tapi cuman hal-hal yang penting aja, begitu. Oke? Jadi we have to find the keywords of the question, kemudian kita cari keyword itu dalam teksnya. Pasti jawabannya ada di sekitar itu. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya keyword yang ada dalam question itu nggak ada dalam teks sama sekali, maka coba cari synonym dari keyword yang ada dalam question itu. Biasanya,
Kalau misalnya nggak ada keyword yang di question di dalam teks, maka synonymnya itu pasti ada. Oke? Pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Nah, selanjutnya, kalian time managementnya juga harus bagus. Jadi kalau dirasa ketika kalian mengerjakan suatu nomor, kalian nggak nemu-nemu jawabannya, sampai akhirnya rela membaca keseluruhan teks, dan tetap nggak nemu, kalian coba aja move on langsung ke nomor setelahnya, sampai semua 50 nomor itu habis, baru kalian coba untuk come back to that number yang difficult itu. Oke, jadi jangan spend too much time dalam satu question, karena nanti kalian akan waste time dan akhirnya kalian yang lain tidak sempat kalian kerjakan dengan maksimal atau dengan baik, seperti itu. Oke, nah untuk tips lainnya nanti kita sambil jalan sambil lihat ya per material reading itu, karena per material reading itu akan berbeda sekali tipsnya antara satu sama lain. Oke, jadi banyak yang tidak saya masukkan di sini. Yang saya masukkan di sini adalah yang main idea sama synonym aja. Yang main idea nanti akan saya jelaskan juga. Nah, overall, if you cannot find an answer, skip it and go back when you have time to answer the questions. Jadi don't waste time on it. On specific question and tips and trick before and during the test. Now, let's move on to our first materials tonight. Nah, reading itu akan selalu ada soal-soal terkait main ideas. Akan selalu ada. Oke? Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait main ideas itu biasanya bunyinya adalah what is the main idea of the text? Selain kata main idea, itu juga ada kata-kata main topic. Oke, main topic. Kadang-kadang juga best title. Seperti itu. Oke? Atau primary topic. Seperti itu. Jadi, banyak sekali synonym dari main ideas. Ada main topic, best title, primary topic, dan lain-lain. Jadi, semua question-question itu cara jawabnya sama. Yang pertama, nah ini tips yang pertama ini adalah read the first and the last sentence of each paragraph. Oke? Jadi, setiap paragraf itu pasti punya kalimat awal sama kalimat akhir. Nah, cukup itu aja yang kita baca ketika kita mengerjakan soal main ideas. Oke? Nah, ini saya dapat tips ini dari mana? Jadi ini tipsnya itu nggak cuma saya rasakan sendiri, tapi juga dari dosen-dosen yang lain. Oke? Dosen-dosen UI, UM, itu banyak sekali yang rekomendasikan seperti itu. Kenapa kita harus read the first and the last sentence of each paragraph? Karena di poin-poin itu, di first and the last sentence of each paragraph, itu ada poin-poin yang mana bikin kita tahu langsung isi the whole text itu tentang apa. Oke? Jadi, ketika kalian baca the first, the last, the first, the last, the first, the last, seperti itu, nah, pasti ini akan ada hubungannya gitu. Oke? Nah, kalian coba cari benang merahnya antara kalimat-kalimat the first sama the last yang sudah kalian baca tadi. Nah, itu adalah main ideas dari the whole text. Oke? Dan juga pay attention, kadang-kadang question-nya itu bukan hanya the main ideas atau main topic of the text, tapi hanya main ideas atau main topic of a paragraph. Beda banget ya. Kalau main topic of a paragraph, jadi kalian hanya perlu melihat spesifik paragraf yang ditanyakan. Misalnya, what is the main idea of the second paragraph? What is the main topic of the second paragraph? Jadi kalian nggak perlu lagi membaca first and the last sentence of each paragraph, kalian hanya perlu membaca of the second paragraph, seperti itu. Oke, tergantung questionnya seperti itu. Jadi be careful, jangan sampai questionnya bilang what is the main topic of the second paragraph, kalian nggak fokus, akhirnya kalian sudah membaca first last of each paragraph, akhirnya nggak nemu gitu. Oke, jadi be careful ketika kalian membaca questions, it's very important. Nah, namun nggak harus sebenarnya kita first sama last sentence itu digunakan, kita apply untuk finding the main ideas. Yang pertama, harusnya itu adalah yang nomor 5 ini. Pay attention to the last sentence of the first paragraph. Kenapa? Biasanya untuk esai-esai akademik dan yang agak panjang, itu dalam paragraf pertama, di kalimat terakhir, itu ada yang namanya thesis statement. Oke? Thesis statement itu apa? Thesis statement itu adalah the main point of the whole text.
Jadi dia akan menerangkan apa aja sih yang paragraf itu, yang esai itu akan ceritakan dalam body. Nah, itu namanya thesis statement. Sekarang coba kita lihat contoh thesis statement ya. Saya punya sebuah esai, bagus banget, dan dia itu ada thesis statement-nya. Wait a minute. Oke, jadi ini adalah a model of essay. Nah, esai yang bagus itu selalu seperti ini. Ada introduction, kemudian body paragraph, dan ada conclusion. Tapi dalam academic essay, conclusion itu tidak harus selalu ada. Jadi rata-rata dalam TOEFL itu hanya introduction dan the body paragraph saja. Nah, esai yang bagus, akademik pula, itu biasanya di paragraf pertama kalimat terakhir ini, oke, itu adalah the main point of the whole text. Itu namanya adalah thesis statement. Misalnya ini, the work was physically hard, itu poin pertama di body pertama, kemudian the pay was poor, itu berarti poin kedua di body paragraf kedua, and most of all, the working conditions were dismal. Oke, ini berarti poin ketiga. Diletakkan di body paragraf ketiga. Ini poin kedua. Body paragraf kedua, ini poin pertama, di body paragraf pertama. Itu esai yang bagus ya, tapi dalam TOEFL ITP tidak akan selalu ada. Jadi it's better for you to take a look at the last sentence of the first paragraph first. Kalau misalnya itu tidak ada thesis statement, baru kalian lihat kalimat pertama, kalimat terakhir, kalimat pertama, kalimat terakhir per paragrafnya untuk menentukan main ideas-nya. Oke, tapi kalau sudah ada thesis statement seperti ini, langsung aja jawab itu. Karena itu udah pasti main ideas-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian tahu poin-poin ini, coba kalian paskan dulu, oke, di dalam body paragrafnya. Yang pertama, ini kan ngomongin physically hard. Oke, first, the job made enormous demands on my strength and energy. Nah, itu paraphrase dari the work itu physically hard. Sangat berat ya, mengambil banyak sekali strength and energy saya. Seperti itu. Kemudian the second body paragraph ngomongin the pay was poor. Biasanya itu akan selalu di paraphrase. Ini, I would not have minded the difficulty of the work so much if the pay had not been so poor. Oke, nah ini ngomongin kalau the pay itu sangat buruk ya, sangat kecil mungkin untuk kerja yang sangat berat itu. Kemudian yang ketiga, the working conditions were dismal. Nah ini, but even more than the low pay, what upset me about my Apple plant job was the working conditions. Nah, working conditions. Jadi itulah yang namanya thesis statement. Kalau kalian pengen membuktikan bahwa main ideas-nya itu adalah thesis statement, kalian coba lihat the first sentence of the body paragraph dulu. Apakah sudah sesuai dengan isi dari thesis statement atau belum? Biasanya sudah, akan selalu sudah gitu. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian jawab main ideas ya. Let's move on. Let's come back to our slide. Oke, nah itu tadi yang tips pertama sama yang ini. Oke. Kemudian di dalam sentence, di dalam sentence question itu akan selalu ada keyword. Oke, jadi kalian ambil keyword-nya, kemudian kalian cari keyword itu dalam teks. Itu pasti ada jawabannya di sekitar situ. Oke, kemudian kalau misalnya nggak nemu-nemu sampai akhir, eliminate the wrong answers and choose the best answer. Hanya seperti itu. Dan ini, look at the keyword, skim the text sama eliminate the wrong answer, itu sebenarnya nggak cuma main idea saja, tapi keseluruhan. Dan untuk main ideas, lebih baik apply yang pertama sama terakhir ini aja. Gitu. Yang ini dulu, baru yang pertama ini. Oke. Seperti itu. Let's see ya, a sample of the question. Nah, misalnya ini. The main point of this passage is that, nah, the main point of this passage, kita diminta cari main point-nya. Kita cukup baca kalimat pertama sama terakhir per paragraf aja. Jadi ini, oke, ini, kemudian ini kebetulan cuma 2. Kalau cuma 2 gini, itu kalian bisa cuma baca satu kalimat aja yang di depan. Langsung baca ini, kemudian sama yang ini, seperti itu. Silakan kalian guess, kira-kira dari kalimat-kalimat itu jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D?
Silakan type your answer di kolom chat. I will see after that. Oke, Jody jawab C. Kemudian, yang lain? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C juga. How about the others? Oke, let's see ya. The main point of this passage is that kita baca kalimat pertama sama terakhir aja per paragrafnya. Oke, yang pertama, carbon tetrachloride is a colorless. Jadi karbon ini itu tidak berwarna, and inflammable liquid. Jadi cairan inflammable sama tidak berwarna. That yang mana can be produced by combining carbon disulfide and chlorine. Jadi itu cara pembuatannya karbon tetrachloride ini. Kemudian this compound itu masuknya karbon tetrachloride ini is widely used in industry today. Jadi sekarang ini banyak sekali digunakan di industri karena its effectiveness as a solvent as well as its use in the production of propellants. Jadi ini kegunaannya dari karbon tetrachloride yang mana banyak sekali digunakan di industri sekarang ini. Kemudian, yang the second paragraph, despite its widespread use in industry, despite itu konotasinya negatif ya, berarti kayak showing contrast gitu. Kalau ini ngomongin positive side of carbon, oke, bahwa dia banyak sekali digunakan di industri dan banyak sekali bermanfaat. Kalau ada despite, berarti ini ngomongin kebalikannya begitu. Oke, jadi despite its widespread use in industry, walaupun dia despite itu artinya kayak nggak ada makna yang pas untuk di bahasa Indonesia kan gitu. Jadi kayak walaupun seperti itu, walaupun dia itu banyak digunakan di industri, karbon ini itu has been banned, sudah dilarang di rumah penggunaannya. Oke, kemudian langsung kalimat ini, the United States, the US, Amerika has taken similar action with various other chemical compound. Oke, jadi similar action with various other chemical compound adalah chemical compound selain karbon tetrachloride. Oleh karena itu, karena ini ada positif, ada negatif, dan akhirnya dilarang penggunanya di rumah, berarti kita harus mengcover kedua itu. Ada positif, ada negatif. Yang mana? Yang C. Although carbon tetrachloride can legally be used in industry, it is not allowed in home products. Ini ada positif, ini ada negatifnya. Jadi yang C jawabannya. Sedangkan yang D, carbon tetrachloride used to be a regular part of cleaning compounds. Itu yang mana? Itu kan tidak ada di kalimat pertama sama terakhir saja. Tidak ada di kalimat pertama sama kalimat terakhir. Dia ada di mana? Ini. Ada di kalimat kedua, paragraf kedua saja. Oke? Karena dia cuma ada di situ, otomatis dia bukan paragraf, bukan main points of the text. Oke? Seperti itu. Jadi main points nggak pernah letaknya di tengah-tengah. Lalu yang B, the government banned carbon tetrachloride in 1970. Itu malah cuma ada di sini. Kalau kita mau jawab B, dari awal sampai akhir harus ngomongin tentang the government yang nge-ban carbon tetrachloride ini. Oke, jadi dari awal sampai akhir ngomongin itu terus, nggak yang lain. Kalau yang A, carbon tetrachloride can be very dangerous when it is heated. Itu ada di tengah-tengah sini. Oke, nah ini. Bla 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 bla. Jadi dia pasti salah, karena letaknya ada di paragraf 2 saja dan di tengah-tengah paragraf gitu. Jadi dia sudah pasti bukan. Oke, bukan jawabannya. Semoga sudah jelas bagaimana cara menjawabnya ya untuk yang main ideas. Kalau misalnya nggak clear, silahkan type di kolom chat, nanti coba saya jelaskan ulang gitu ya. Nah itu untuk yang sample questions yang pertama, tentang main ideas.
Nah, sekarang yang ini, masih tentang main ideas dan berhubungan dengan tips-tips yang saya berikan tadi. Silakan kalian guess the main ideas of this text. Which of the following expresses the main idea of the passage? Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? What do you guys think? Oke, silahkan type your answer di dalam kolom chat. Setelah itu kita akan bahas. Yuk semua coba ngerjain. Oke, ada yang jawab, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Wow, beda-beda. Oke. Ada yang A, oke, banyak sekali yang A. Yang lain, silahkan. Oke, ada yang B, ada yang A. Oke, banyak sekali yang A. Let's see ya. Ingat kalau paragrafnya atau teksnya a bit longer, let's see the last sentence of the first paragraph verse. Biasanya itu ada yang namanya thesis statement, yang mana dia mengcover isi dari keseluruhan paragraf atau keseluruhan teks. Oke, nah sekarang kita lihat main idea of the passage. Kita lihat dulu thesis statement-nya, yaitu di sini kalimat terakhir, paragraf pertama. The various types of vaccines are classified according to the method by which they are derived. Jadi ini intinya adalah bahwa vaksin-vaksin itu diklasifikasi berdasarkan apanya, begitu ya, berdasarkan metodenya. Nah, langsung kita cek apakah the body paragraph ini berisi dengan metode-metode which they are derived atau enggak. Yang pertama, the most basic class of vaccines. Oke, berarti vaksin yang paling basic gitu kan ya. Nah, berarti kan itu tipe vaksin. Di sini menjelaskan various type of vaccine. Betul kan ya? Kemudian yang kedua, a second type of vaccine. Nah, tipe vaksin yang kedua. Oke, jadi berhubungan dengan tipe ini. Lalu a final type of vaccine. Berarti juga tentang various type of vaccine, they are classified according to the method by which they are derived. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang mengandung thesis statement ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Vaccines are derived in different ways. Karena ini ngomongin tentang vaksin yang di-derive tadi. Oke, seperti itu. Kalau yang A, vaccines provide immunity to specific diseases. Nah, itu hanya yang kalimat pertama ini aja. Oke? Ingat, walaupun kita misalnya nggak baca ini ya, kita pasti udah tahu kalau ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena kalau kita jawab yang A, vaksin provide immunity to specific diseases, berarti penjelasan sampai bawah tentang imun aja. Begitu. Berarti ini tentang imun. Sedangkan ini kan various type of vaccines. Ada the most basic, ada the second, ada the final type. Maka dari itu otomatis mereka itu ngomongin tentang tipe-tipe. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat, always read the last sentence of the first paragraph first, karena itu biasanya yang mengandung thesis statement. Kalau nggak ada, baru kita baca yang kalimat pertama sama terakhir every paragraph. Semoga ada terus, karena itu yang paling gampang ya, kalau ada thesis statement-nya untuk menjawab main ideas. Oke, itu tadi terkait main ideas. Sekarang, we are going to move on to the recognizing the organization of the ideas. Nah, biasanya akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. How is the information in the passage organized? Bagaimana sih informasi di teks itu terorganisasi?
bagaimana sih informasi di second paragraph itu berhubungan dengan informasi di paragraf pertama. Oke? Jadi, ini ditanyain tentang hubungan antar paragrafnya. Oke? Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah analyze the question atau find the keyword in the question. Apakah yang diminta adalah information in the passage? Oke? Apakah hanya spesifik paragraf atau enggak? Seperti itu. Nah, itu yang akan menentukan kita itu harus baca yang part mana. Oke, kalau misalnya the whole passage, kita baca yang kalimat pertama sama terakhir itu. Kalimat pertama, terakhir. Ini caranya sama kalau the passage organized. Tapi kalau ini spesifik paragraf, kita cukup baca kalimat pertama per paragraf itu dan cari hubungannya. Biasanya, cara mencarinya adalah kita lihat transition-nya. Misalnya, apa sih hubungan antara paragraf kedua dengan paragraf pertama? Kita baca kalimat pertama di paragraf pertama, bla bla bla. Kemudian kalimat pertama di paragraf kedua, bla bla bla. Nah, di sini biasanya akan selalu ada transition-nya, karena dia transisi dari poin pertama ke poin kedua, seperti itu. Nah, di poin kedua ini biasanya ada kayak transisinya, clue-nya. Bisa tentang showing opinions or points. Kalau clue-nya adalah ini, maka poin kedua ini setuju atau menambahkan poin pertama. Karena ini poinnya atau transition-nya untuk menambahkan poin lain yang sesuai dengan poin sebelumnya. Seperti itu. Oke. Lalu, misalnya kalau ada transition showing contrast di yang kedua ini. Misalnya on the other hand, however, even though, although, sama in contrast, maka bisa dipastikan paragraf kedua ini disagrees dengan poin di paragraf pertama. Atau paragraf 2 ini showing contrast, of what it is stated di paragraf pertama. Seperti itu. Jadi remember the transitions used in the text. Kemudian ada yang showing examples. Oke? Nah, yang showing examples, misalnya di sini ada kata for example, berarti yang paragraf kedua ini giving additional information atau giving more examples terkait apa yang ada di poin pertama. Jadi tetap setuju dengan poin pertama dengan memberikan give example seperti itu. Nah, itu adalah 3 jenis transition yang biasanya mostly digunakan dalam menjawab soal-soal organization of the ideas. Namun, untuk transition jenis terakhir ini, conclusion, itu hanya di paragraf conclusion dan tidak akan pernah ditanyakan. Jadi ini for your information aja. In case you want to write something in the conclusion, jadi bisa diawali dengan transition ini. In conclusion, to sum up, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Jadi remember, kita lihat transition-nya. Kalau misalnya ada. Kalau enggak, baru kita baca kalimat pertama sama terakhir seperti yang kita lakukan di Finding Main Ideas. Oke? Nah, sekarang let's see number 1. Ini soalnya di pojok kanan. Kenapa? Karena nggak cukup kalau misalnya ditaruh tengah semua. Nah, number 1, how is the information in the passage organized? Oke, jadi ini nggak spesifik paragraf, tapi semua paragrafnya. Bagaimana information itu diorganize. Yang pertama, conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Itu poinnya tentang konflik. Konflik nggak selalu tidak apa ya artinya ya, nggak selalu undesirable seperti itu. Kemudian yang paragraf kedua, according to the traditional view of conflict. Ini konflik berdasarkan pandangan tradisional. Konflik adalah bla bla bla. Nah, ini karena paragrafnya pendek-pendek sekali, cuma 2 kalimat, kita nggak apa-apa. Baca kalimat pertama aja, kalau dirasa cukup. Nah, berarti yang paragraf kedua, itu kita sudah tahu bahwa intinya ini konflik secara tradisional. Itu seperti apa? Lalu yang paragraf ketiga, the interactionist view of conflict, on the other hand, holds bla bla bla. Nah, ini konflik dari pandangan interactionist seperti itu. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Silakan kalian type your answer di kolom chat. After that, I will see. What do you think?
Oke, ada yang jawab B. How about the others? Oke, Jody juga B, Zainur Rahman juga Zainur Rahman A. Oke, that's nice. Ada beda-beda pendapat, Ratna juga A. Oke, Mailan juga A. Oke, yang lain? Oke, ada B. Oke, let's see ya. Banyak A, banyak B. Kita coba lihat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalimat satu aja cukup, silakan baca kalimat pertama. Tapi kalau dirasa kita kurang yakin, silakan baca kalimat terakhirnya juga. Oke. Nah, sekarang kita tadi sudah baca yang kalimat pertama semua. Sekarang kita coba paragraf pertama yang terakhir. In fact, faktanya, various managers, have widely divergent ideas on the value that conflict can have. Jadi value-nya dari konflik itu ada dipandang dari berbagai macam ide atau posisi seperti itu. Kemudian berarti ini kan thesis statement-nya begitu. Kayak inti dari topiknya, inti dari paragraf ini. Kemudian didukung oleh yang topik paragraf kedua itu adalah pandangan konflik terkait berdasarkan pandangan tradisional. Konflik itu apa? Konflik itu harmful for organization. Kemudian dari interactionist, pandangan interactionist terhadap konflik itu sebaliknya, on the other hand. Berarti ini ngomongin tentang pandangan-pandangan yang kontras terkait konflik itu. Karena dari awal itu ada kata divergent, berbeda, kemudian ini ada traditional view, ada interactionist, maka jawabannya adalah yang B. Contrasting views of conflicts are presented. Karena ini berisi berbagai macam ide terkait konflik. Ada yang dari tradisional, ada yang dari interactionist. Dan juga didukung oleh kata on the other hand di sini. Maka dari itu ini otomatis berbeda dengan yang ini. Maka perbedaan itu harus kita angkat di organisasi dari ide-ide itu. Gitu. Karena itu sangat penting, transition dalam soal-soal sejenis ini. Iya, jadi jawabannya yang B. Very good. Jawabannya adalah contrasting views karena di sini ada on the other hand, seperti itu. Dan di sini ada kata divergent ideas. Seperti itu. Next. Nah, kadang-kadang juga itu tidak ada transition dalam masing-masing paragraf itu, terutama paragraf yang bawah-bawah. Kalau nggak ada transition, bagaimana kita menyadari di spaces itu idenya berkaitan atau kontras seperti itu? Nah, caranya adalah kita baca juga paragraf per paragraf kalimat pertama sama kalimat terakhir. Nah, misalnya ini, if as bla bla bla, ini bla bla bla, bla bla bla. Silakan coba kalian baca kalimat pertama dan terakhir. Atau kalau dirasa kalimat pertama cukup untuk mengetahui di spaces itu seperti apa, kalian cukup baca kalimat pertama per paragraf aja. Kemudian kalian bisa jawab soal ini, in this passage, bla bla bla. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Oke, Arjun jawab A. Nice. How about the others? What do you think? Be careful with this. Because there is no transition. Jadi kita harus baca ya kalimat pertama sama kalimat terakhir. Atau kalimat pertama aja. Oke, Mailan juga A. How about the others? What do you think? Oke, Adam juga A. That's nice.
Oke, Jody juga A. Oke, very good everyone. Oke, Amalia juga A, dan banyak lagi yang jawab A ya. Oke, in this passage, betul jawabannya A, the idea is presented and then reviewed it. Kita lihat, per paragraf, kita lihat kalimat pertama sama terakhir jika dibutuhkan, atau jika cukup, kalimat pertama aja udah bisa. If asked who invented the game of baseball, jika ditanya siapa sih yang menciptakan baseball, most Americans itu akan percaya bahwa Abner Doubleday itu yang melakukan itu, yang menciptakan. Kemudian, Doubleday was given credit for this invention. Jadi, Doubleday itu kayak dibayar gitu karena dia menginvent baseball. Kemudian, nah ini juga, the National Baseball Hall of the Fame was established in Copperstone in honor of Doubleday. Jadi kayak dia setuju, dia percaya bahwa Doubleday ini yang invent baseball. Lalu di paragraf terakhir, oke, ini, today, sekarang, most sports historians are in agreement that Doubleday really didn't have much to do with the development of baseball. Oke, kemudian kalimat terakhir, instead, baseball seems to be a close relative of the English game of rounders and probably has English rather than American roots. Jadi awalnya mereka percaya bahwa Doubleday yang invent baseball, kemudian sekarang tiba-tiba keadaannya berbalik. Oke, tiba-tiba mereka nggak percaya ini. Jadi the idea is presented, mereka setuju, kemudian reviewed it. Tidak setuju. Jadi jawabannya yang A. Sedangkan kalau B, a concept is followed by examples, maka ini tidak ada reviewed it sama sekali. Tidak ada kata yang tidak setuju. Maka semuanya setuju, karena mereka akhirnya menggunakan example sebagai supporting points-nya untuk poin yang setuju itu. Kemudian yang C, a cause is followed by an effect, jelas salah ya. Kalau D, a belief is supported with the reasons, jelas salah. Kalau ini, itu sampai belakang tidak akan ada yang disagree. Seperti itu. Oke, ini masih ngomongin tentang main ideas. Next aja. Oh, enggak sih ya, udah sampai organization of the ideas. Nah, sekarang kita akan move on ke yang detail questions. Detail questions itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang stated, yang kedua ada yang unstated. Apa itu bedanya? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau stated itu maksudnya apa yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya itu bisa kita cari dalam teks. Oke? Nah, tapi karena questionnya itu cuma begini, according to the passage, bla bla bla. It is stated in the passage that, bla bla bla. Nah, kita harus cari keyword-nya itu dalam pilihannya. Mostly seperti itu. Oke? Kecuali kalau dalam stated questions ini, itu ada keyword yang bisa kita ambil. Oke? Nah, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, according to the passage, what, bla bla bla. It is stated in the passage that, which of the following is true? Begitu aja, maka kita bisa find the keyword di dalam pilihan ini. Nah, setelah kita find the keyword dalam pilihan, maka kita cari masing-masing keyword ini dalam teks. Apakah emang dia ada dalam teks atau enggak? Kalau ada, berarti dia jawabannya. Kalau enggak, berarti dia bukan jawabannya. Seperti itu. Jadi eliminating the answer is indeed important dalam mengerjakan stated detail question seperti ini. Itu ya. Halo. Halo. Nah, seperti itu pokoknya. Sekarang, kalau untuk yang unstated detail, itu maksudnya bagaimana? Kalau unstated detail, itu maksudnya adalah detail-detail dalam teks itu yang tidak state atau yang tidak ada dalam teks. Misalnya, pertanyaannya adalah, which of the following is not stated, not mentioned, not discussed, ataupun except? Jadi, caranya adalah kita cari keyword di dalam pilihannya juga. Misalnya keyword A apa, keyword B apa, C, D apa. Seperti itu. Kita cari keyword itu dalam teks, kita pahami sentence yang mengandung keyword itu. Oke? Maka kita analyze apakah sentence itu yang dimaksud dalam teks itu sesuai dengan pilihan ini gitu. Kalau nggak sesuai, kalau sesuai dalam teks itu berarti dia betul. Maksudnya dia ada dalam teks. Sisanya, karena ini pertanyaan unstated, sisanya yang tidak ada dalam teks, maka dia adalah jawabannya.
Seperti itu. Namun, ada juga kadang-kadang di dalam question-nya itu ada specific keyword. Nanti kita akan coba dulu. Oke? Biar kita tahu beragam soalnya. Nah, misalnya ini. According to the passage, what happens during an ice age? Jadi di sini ada keyword during an ice age. Oke? During an ice age. Apa yang terjadi pada saat ice age? Nah, sekarang coba kita jawab. Karena ini pertanyaannya tidak ada not mention, except, maka jawabannya pasti ada dalam teks. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? What do you think? Oke, ada yang jawab D. Oke, let's see ya. Apa sih yang terjadi pada saat Ice Age? Namanya aja Ice Age, berarti zaman es. Berarti pada saat itu, es itu mengcover sebagian besar dari bumi. Seperti yang dikatakan di sini. Ice Age, those periods when ice covered extensive areas of Earth. Jadi, mengcover sebagian besar dari bumi. Oke? Seperti itu. Are known, kalau ini, are known to have occurred at least 6 times. Jadi maksudnya Ice Age itu mengcover extensive areas of Earth itu terjadi selama 6 kali dalam 6 kali begitu istilahnya. Ini nggak tahu 6 kali apa, at least 6 times seperti itu. Jadi ini kalau melt itu kan mencair. Mencair otomatis tidak ada es sama sekali kan ya. Nah, sedangkan ini ngomongin Ice Age yang terjadi selama 6 kali. Otomatis jawabannya adalah C. Oke? Karena during Ice Age, itu ice covered extensive areas of Earth. Dan extensive areas itu sinonimnya dari a large portion. Seperti itu. Nah, gitu caranya ya. Very easy. Oke. Lalu, untuk yang unstated detail, itu seperti ini. Which of the following is not true about Nelly Bly? Oke, jadi not true, kita cari kayak ini kan keywordnya Nelly Bly. Oke, Nelly Bly. Nah, kemudian kita coba cari keyword di masing-masing option. Misalnya option A, itu keywordnya adalah real name, ya kan? Lalu kita cari di sini real name atau sinonimnya. Oke, di sini ada name, pen name, berarti Nelly Bly itu adalah nama, bukan nama aslinya. Berarti nama aslinya siapa? Ini. Elizabeth Cochrane Seaman was bla 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 who wrote for newspaper Word under the pen name Nelly Bly. Jadi ini nama aslinya. Berarti Nelly Bly's real name was ini adalah benar. Jadi ini bukan jawabannya. Kalau B, Nelly Bly was mentally ill, kita cari kata-kata mental atau yang sejenis. Coba kita cari. Mental. Ini. Kita baca kalimat yang mengandung keyword mental. On another occasion, she faked mental illness. Fake itu palsu, otomatis dia tidak mentally ill. Karena dia tidak sakit mental, hanya pura-pura. Jadi yang not true itu benar, yang B seperti itu. Karena dia sebenarnya tidak atau fake mental illness, tapi di sini ditulis mentally ill. Kemudian kalau mau coba memastikan, kita bisa cari keyword C sama D untuk menemukan jawaban, untuk memastikan jawabannya adalah B seperti itu. Jadi itu kita cari keywordnya di dalam pilihan ganda itu seperti itu. Itu yang paling mudah ya. Lalu, setelah itu ada yang namanya pronoun reference. Nah, pronoun itu yang sering keluar adalah yang he, she, it, kemudian they. Itu yang sering. Nah, mereka ini itu kan beda singular pluralnya. Jadi pastikan ketika menjawab soal pronoun reference, seperti pronoun they itu siapa yang dimaksud dalam kalimat ini. Nah, itu kita lihat pilihannya A, B, C, D, plural singularnya. Biasanya ada perbedaan plural singular di antara masing-masing option ini. Misalnya kita ditanya they. They itu siapa yang dimaksud di kalimat ini? Nah, pilihan A misalnya cuma singular, satu. B
B plural. Oke? Ini cuma satu lagi, ini plural. Berarti kita otomatis bisa eliminate these answers. Kita tinggalkan yang B sama D. Baru kita see from the context. Dan kalau pronoun-pronoun ini, he, she, it, sama they, itu selalu reverse ke yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Nah, di kalimat sebelumnya itu kalian lihat mana yang sama-sama singular atau plural sesuai dengan ini gitu. Oke? Jangan sampai kalian jawab ini yang singular atau yang plural. Harus sesuai dengan yang dicari, seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga sebenarnya selain keempat hal pronoun tadi, ada juga pronoun yang lain yang suka keluar juga. Ada this, ada those, that. Nah, kalau ini, oke, ini this, those, oke, itu rata-rata kalau dalam TOEFL sama that ini ya, itu rata-rata kita harus lihat kata setelahnya. Misalnya, this pen is unique. For example, like that. Jadi, this itu apa? Jadi, kita nggak perlu cari ke kalimat sebelumnya, tapi langsung aja lihat ke kata setelahnya. Seperti itu. Jadi, this itu siapa? Pen. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya ini. The pronoun it in line 2 reverse to, karena di line 2 berarti kita cukup baca yang line 2 aja. Nggak perlu kita baca the whole text seperti itu nggak perlu. Oke? Jadi langsung aja ke sini, dan pertama-tama coba eliminate the answer by singular and plural. Nah, misalnya ini singular semua, berarti otomatis kita harus baca kalimat sebelumnya dari kalimat yang ditanyakan ini. Begitu. Jadi kita baca kalimat ini, nah kemudian kita pahami apa, kemudian kita jawab kira-kira yang paling tepat yang mana. Seperti itu. Gitu aja caranya. I believe that you already know this. Kita skip aja. Oke, ini ada yang chat. Oh, langsung jawab C. Oke. Betul sekali. Jawabannya C. Kenapa? Karena ini ya. Coba kita baca satu kalimat sebelumnya dari pronoun ini. The full moon, yang mana occurs nearest the equinox of the sun, has become known as the harvest moon. Oke? Jadi ini spesifik full moon. Jadi full moon yang mana? Nah, occurs di sini itu namanya adalah harvest moon. Jadi kalau kita jawab the full moon, oh ini nggak ada ya jawaban the full moon. Jadi otomatis jawabannya adalah the harvest moon, yang C. Oke, seperti itu. Kalau di equinox itu jelas salah, karena ini ngomongin bulan. Ya kan? Kalau equinox itu sesuatunya sun, begitu. The sun juga pasti salah, the night apalagi. Jadi otomatis jawabannya C. This is very easy. Good. Dan juga ini ada contoh lain, the word those in line 20. Nah, segini panjangnya kita nggak perlu baca semua. Tinggal kita cocokkan dengan pertanyaannya aja. Walaupun main ideas, kita juga nggak perlu baca semuanya. Cukup kalimat pertama sama terakhir aja. Oke? Nah, the word those in line 20. Langsung refer ke sini. Line 20. Those first question. Berarti those itu siapa? First questions. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu lihat yang lain-lain lagi. Begitu. Jadi that's about pronoun reference. Very easy, right? Very easy. Okay. Now, untuk implied detail questions, itu sesuatu yang harus kita coba analisis lebih dalam, karena ini pertanyaannya nggak mudah. Karena sentence yang ada dalam teks itu implicitly harus kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lain, seperti itu. Bahasa yang lain bukan maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa Spanyol atau apa, bukan, tapi ke dalam susunan kata yang lain, arti yang lain, begitu. Tapi maknanya sama. Oke? Contohnya apa? Nah, misalnya seperti ini. Number 1, it is implied in the passage that if a kayak has two holes, then, jadi intinya, keywordnya harus kita find dulu, ada kayak, kemudian ada holes. Oke? Kita cari sebuah kalimat atau kalimat-kalimat yang mengandung dua keyword ini. Yang mana, ini sudah saya analyze, ada ini ya, ada kayak, kemudian ada hole. Oke, seperti itu. Ini kayak, kemudian ada hole.
Yang mana? Berarti kita cukup baca yang ini. Yang emang ada 2 keyword itu. Because of the tag of Akaya is covered over, except for the whole or holes. Jadi karena tag itu kayak, apa ya? Misalnya ini kayak ya. Kemudian tag itu ya ini, atasnya gitu. Nah, ketika atasnya kayak ini di cover over, jadi tercover semua, except kecuali for the whole, oke, whole cuma satu, or wholes, berarti bisa lebih dari satu, for its reader, oke, reader, kalau ininya satu, berarti readernya juga satu, pengendaranya, or wholes, kalau wholesnya banyak, nah ini juga banyak. It means, kalau kayak itu punya 2 wholes, maka, nah, otomatis jawabannya A. It accommodates 2 juga pengendaranya, karena ada 2 wholes. Nggak mungkin kan ya, bolongannya cuma 2, tempat duduknya cuma 2, ada 3 orang. Nggak mungkin. Nah, itu adalah tentang implied detail questions. We have to, menerjemahkan sentence itu dalam bentuk yang lain, tapi meaning-nya atau maknanya tetap sama. Seperti itu. Jadi intinya, cari keyword dalam question, kemudian cari sebuah sentence atau sentence-sentence yang emang ada keyword-keyword dalam question itu. Pasti jawabannya ada di situ. Begitu. Sounds easy, tapi kadang-kadang difficult juga. Oke, begitu ya. Nah, ini yang materi hampir terakhir, yaitu transition questions. Sekarang masih jam, oh iya, udah hampir habis ya. Oke, sekarang adalah transition questions. Nah, kalau transition questions, itu adalah pertanyaan mengguessing paragraf yang tidak ada dalam teks. Ada 2 keyword di sini. Yang pertama adalah the paragraph preceding, yang kedua adalah the paragraph following. Kalau the paragraph preceding the passage, itu adalah pertanyaan terkait satu paragraf sebelum paragraf pertama. Oke, misalnya ini paragraf pertama. The paragraph preceding the passage, probably, ini ada teks, oke, teks lengkap. Nah, preceding itu paragraf sebelum yang paling atas. Jadi kita akan ditanya, kira-kira paragraf, kalau misalnya ditambahin satu paragraf lagi di awal, kira-kiranya tentang apa ya? Nah, seperti itu. Kalau preceding, maka kita harus hanya fokus ke kalimat satu di paragraf satu aja. Nggak perlu kita baca semuanya ini, nggak perlu. Jadi kita cukup baca ini, pasti di situ ada keyword atau clue yang menunjukkan kira-kira sebelumnya tentang apa ya. Begitu. On the other hand, kalau pertanyaannya tentang following, the paragraph following the passage, berarti paragraf yang mengikuti teks. Berarti di bawah lokasinya. Satu paragraf lagi setelah paragraf terakhir. Begitu. Jadi kita akan melihat, kalau pertanyaannya tentang following, kita fokus ke satu kalimat terakhir di paragraf terakhir saja. Pasti nanti akan ada clue, kira-kira paragraf tambahannya di bawah itu tentang apa. Oke? Jadi kalau preceding itu fokus ke kalimat pertama, paragraf pertama. Kalau following itu fokus ke kalimat terakhir, paragraf terakhir. Begitu aja. Gampang banget ini. Jadi kita nggak perlu baca the whole text, nggak usah pusing-pusing. Oke? Saya akan kasih contoh. Nah, misalnya ini. The paragraph preceding this passage kira-kira tentang apa? Karena preceding berarti pertanyaannya adalah satu paragraf sebelum paragraf pertama. Kita cukup baca satu kalimat pertama aja. Sampai sini ya. Another myth of the oceans concern Davy Jones. Berarti ini menjelaskan mitos lain yang mitos-mitos tentang lautan ya. Tentang ocean itu adalah Davy Jones. Berarti bisa kita simpulkan bahwa paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang mitos lainnya lagi selain Davy Jones. Misalnya mitos A adalah bla bla bla. Kemudian mitos yang lain di Oceans adalah Davy Jones. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. A different traditional story from the sea. Different traditional story itu sama dengan mitos. Jadi mitos yang lain selain Davy Jones. Begitu aja. Jadi kita nggak perlu baca yang bawah-bawahnya. Cuman gitu aja. Begitupun yang following. The topic of the paragraph following the passage, itu kita cukup fokus ke kalimat terakhir aja. Jadi nggak perlu kita baca keseluruhan. Oke? Seperti itu. Gampang banget.
Oke, ini juga ada contoh. Nanti mungkin bisa kalian coba-coba. Nah, sekarang itu terkait vocabulary related questions. Nah, vocabulary itu ada 3 jenis pertanyaan. Yang pertama, kita itu diminta cari synonymnya langsung atau closest meaning. Yang kedua, kita disuruh mencari definisi dari sebuah word. Kemudian yang ketiga, kita itu dicari, kadang-kadang dicari apa ya? Ya mirip-mirip tentang ini could be best replaced. Jadi kayak kalau diganti itu yang paling bagus yang mana? Seperti itu, yang paling pas. Tapi ini bukan benar-benar synonymnya ya, tapi kayak kita harus see from the context as well, begitu. Nah, kalau definisi, kita bisa lihat dari punctuation-nya. Apakah dia pakai koma, parenthesis, atau dashes. Kadang ini, punctuation ini bisa membantu kita untuk guessing the definition of the word yang dimention. Misalnya, saya bikin kalimat, a cloud, the thick, blah blah blah, on the sky, is blah blah blah. For example, like that. Nah, karena ada koma di sini, maka bisa dipastikan yang tengah itu adalah definisi dari a cloud. Begitu. Jadi, koma, parenthesis, atau dashes itu bisa dijadikan patokan kalau dia itu adalah definisi dari yang word yang diminta. Begitu. Dan juga untuk mencari guess the meaning atau mencari sinonim yang tepat atau could best be replaced to, seperti ini, itu kita bisa guessing the meaning from the context-nya. Karena misalnya ya, pertanyaannya adalah tentang lemari itu apa? Kira-kira sinonim dari lemari itu apa? Nah, atau definisinya juga. Nah, tiap orang itu mendeskripsikan lemari itu beda-beda. Misalnya saya, lemari itu untuk menyimpan baju. Kemudian Kak Tias misalnya, lemari untuk menyimpan uang. Nah, kita nggak bisa guessing berdasarkan background knowledge kita. Mungkin kita benar dengan menjawab lemari adalah tempat menyimpan baju misalnya. Tapi we have to see from the context di dalam teksnya. Bisa jadi lemari, definisi lemari yang ada dalam teks itu adalah yang menyimpan uang itu, bukan yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi please don't do atau don't do the questions itu dengan background knowledge kita. Tapi selalu jawabannya harus kita pay attention ke dalam teksnya. Termasuk yang vocabulary definition dan lain-lain ini. Selalu seperti itu. Oke. Dan juga kita bisa see the words connotation. Connotation itu masuknya apa? Apakah word itu konotasinya negatif atau positif? Misalnya ABCD. Oke? Misalnya yang ditanyakan adalah the synonym of bad misalnya. Oke. Bad itu konotasinya buruk, negatif. Nah, biasanya kita bisa lihat dari sini. Nah, kita lihat konotasinya. A itu misalnya something positif, B juga positif, C negatif walaupun kita misalnya nggak tahu artinya apa. Kalau misalnya yang 3 ini positif semua, berarti kita otomatis jawab C karena konotasinya negatif. Sedangkan yang lain ini positif. Begitu. Kita bisa lihat juga dari konotasinya. Tapi kadang-kadang word yang dimention di dalam ABCD itu kita nggak tahu semua, bisa jadi. Jadi kita nggak bisa guessing from the connotation. Seperti itu. Nah itu case yang something else lagi ya. Karena itu kita harus banyakin vocab-vocab lagi. Karena kadang-kadang vocab yang keluar itu yang kita benar-benar nggak tahu. Atau nggak pernah nemu sebelumnya. Oke. Nah misalnya ini. The word steps in line 1 could be best replaced by steps itu banyak sekali yang mendeskripsikan itu. Steps itu bisa tangga, oke? Step bisa langkah kaki juga, oke? Bisa langkah kaki. Duh, ini gambar apa lagi? Oke, bisa langkah kaki ya. Bisa langkah kaki, bisa tangga. Kemudian bisa steps itu kayak jalan. We take a step, kita jalan. Kemudian bisa macam-macam steps itu artinya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung guess, misalnya steps bagi kita adalah walks. No. Oke? Kita harus see from the context. Misalnya ini, the company is taking steps to improve its outlook. Jadi, taking steps, it means taking actions. Ya kan? Karena company itu yang mengambil langkah untuk improve. Seperti itu. Sedangkan kalau mengambil walks,
Walks itu kan jalan itu nggak bisa diambil. Maksudnya bisa sih ya taking a walk, tapi walks di sini itu something different meaningnya dari kata actions. Jadi we have to see from the context as well. Gitu. Oke, kira-kira itu. Oke, nah yang terakhir, ini gampang banget, tinggal finding the keyword of the question dan juga kita guess kira-kira informasi yang ditanyain di dalam question ini itu ada di line berapa, begitu. Ini gampang banget. I believe that you have understood about this. Jadi don't worry. Nah, ini namanya adalah determine where specific information is found. Jadi kira-kira ini misalnya, discuss the composition of the meteor. Komposisi dari meteor itu ada di kalimat berapa? Nah, kita harus find the keyword of the question dulu. Misalnya komposisi. Kita cari kata komposisi di sini. Kalau misalnya nggak ada, seperti yang saya bilang tadi, baru kita cari kira-kira word apa sih yang sinonimnya komposisi, atau word apa sih yang related dengan kata-kata komposisi. Oke? Misalnya ini, made of. Made of itu terbuat dari, berarti komposisi. Berarti ada di sini jawabannya. Seperti itu. Ini gampang banget. Intinya dari semua yang sudah kita pelajari tadi adalah kita harus find the keyword of the question, kemudian kalau misalnya keyword itu di question kita sudah temukan, kita cari di teksnya, dan kalau keyword itu nggak ada, kita cari synonym dari keyword itu di dalam teksnya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Begitu. Oke, thank you. Sampai ngantuk ya. Oke, silahkan saya kembalikan ke Kak Tias. Oke, makasih nih Kak, materinya luar biasa banget, lengkap. Sekarang mungkin kita buka sesi pertanyaan buat para rekan-rekan yang mau bertanya ke Kak Nisrina, langsung diperbolehkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, teman-teman yang mau bertanya. Wih, ada yang ngopi ya. Ngopi sambilannya juga boleh loh. Oke, udah ada pertanyaan nih dari Kak Jody nih, Kak Nisrina. Halo, Kak Nisrina? Oh iya, langsung saya jawab aja. Oke. Oke, kapan kita perlu membaca teks terlebih dahulu dan kapan kita nggak perlu terlebih dahulu membaca teks reading? Nah, berdasarkan pengalaman saya sama dari saran-saran dosen-dosen yang lain, itu lebih baik sebelum kita memulai membaca questions-nya, banyak sekali yang bilang kalau kita lebih baik baca kalimat pertama sama kalimat terakhirnya per paragrafnya dulu. Biar kita itu dapat bayangan kira-kira teks ini overall tentang apa. Oke, seperti itu. Jadi kita nggak perlu baca the whole text, nggak perlu sama sekali untuk reading. Oke? Jadi saya juga, termasuk teman-teman saya yang lain, itu kalau ngerjain reading, itu mereka bilang itu nggak pernah baca keseluruhan teks. Jadi hanya yang diperlukan aja. Untuk starting point yang pertama, kita baca kalimat pertama sama terakhir dulu, kayak finding the main ideas begitu. Nah, kita dapat kira-kira the whole text itu tentang apa gitu dulu. Kemudian kita baru refer ke nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, dengan kita sudah ada bayangan kira-kira teksnya tentang apa, dan masing-masing paragraf itu tentang apa, kita nanti akan cepat nemu jawabannya. Terutama jawaban tentang detail questions. Karena detail questions itu kadang ada di spesifik paragraf begitu, nggak di kalimat awal-awal. Jadi, kapan kita perlu membaca teks terlebih dahulu? Ya di awal itu boleh, tapi teksnya itu nggak dibaca the whole, cuman kalimat pertama sama kalimat terakhir aja.
Tapi saran yang itu boleh dipakai, boleh enggak, karena ada juga yang menurut mereka langsung baca question-nya, kemudian cari keyword-nya, kemudian cari keyword itu dalam teks itu bisa juga. Tapi banyak yang bilang kita baca dulu kalimat pertama sama terakhir untuk mengetahui isinya apa, itu lebih better dan lebih quick, lebih cepat memahami teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, iya, jadi lebih cepat gitu. Jadi kita intinya nggak perlu aja membaca teks semuanya, tapi boleh baca dulu atau enggak gitu. Oke, itu kita Kak. lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Arjun nih Kak. Menurut Kakak sendiri, challenge yang tergolong susah atau sulit dalam TOEFL ini tuh di bagian mana ya Kak? Yang mana ya? Jujur aja kalau challenge untuk reading, everything is challenging for me. Tapi I love challenge dan I think semua questions itu ya ada tips and triknya sendiri dan jadi mudah gitu loh kalau kita tahu tips and triknya. Tapi yang paling challenging adalah ketika lebih ke yang synonym kalau saya ya. Karena kadang-kadang walaupun saya sudah kayak lumayan banyak sekali vocab dan suka belajar bahasa Inggris, kadang-kadang nemu vocab yang mungkin saya juga nggak tahu gitu. Wah, ini apa? Kadang di opsinya ada 2 yang saya tahu, 2 yang saya enggak gitu. Kan itu saya jadi bingung ya, yang mana jawabannya walaupun saya tahu konteksnya gitu. Karena saya nggak tahu artinya dari sinonim yang dipilihan, jadi saya mungkin bisa jawab salah juga gitu. Nah, itu yang paling challenging adalah synonym. Jadi again, saya pun juga sama, saya juga harus selalu nambah synonym-synonym saya lagi, walaupun saya sudah sudah kuliah di LN gitu istilahnya. Tapi masih vocabnya harus selalu nambah ya, karena setiap itu pasti kita nemu vocab-vocab yang susah lagi gitu. Itu sih part yang paling challenging menurut saya. Challenging tapi disukai gitu ya Kak? Iya, karena bermanfaat juga gitu. Iya bener sih, namanya membaca pasti ada manfaatnya. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Ada dari Kak Zainur Rahman nih Kak. Bagaimana saat menghadapi soal-soal yang kita kebanyakan tidak tahu vocabulary-nya nih Kak? Nah, kalau itu berarti kita bisa guessing from the context gitu. Misalnya, vocabnya ada di kalimat tuh, ada di kalimat. Misalnya A gitu ya vocabnya, kita bisa understand the meaning of the vocab itu dari teksnya. Termasuk misalnya di pilihan ya, misalnya A, B, C, D. Oke, begitu. Kita udah tahu pilihan A sama B ini artinya apa. Kemudian yang C sama D kita nggak tahu artinya apa misalnya. Tapi kadang-kadang di pilihan ini itu ada di dalam teks gitu, vocabnya. Jadi kita bisa guessing pilihan C sama D ini artinya apa, maknanya apa itu dari teks. Kita pahami betul-betul konteks dalam kalimatnya. Biasanya kita hanya perlu membaca satu kalimat yang mengandung vocab itu, agar kita bisa tahu meaningnya apa. Namun kalau nggak cukup, kita bisa move on back, kayak one step back ke kalimat sebelumnya untuk membantu kita memahami kalimat setelahnya. Kalau misalnya nggak cukup juga, kalian baca satu kalimat setelahnya lagi untuk mengetahui konteks dari kalimat ini, begitu. Yang mengandung vocab yang kita nggak tahu, begitu. Itu sih, kalau nggak tahu vocabnya, dalam saat urgent, saat mengerjakan tes, kita bisa guessing from the context yang ada di dalam teks, begitu. Benar, selalu ada cara sih Kak. Kalau Iya. latihan terus pasti udah. Iya, latihan terus intinya lah ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Arjun. Skor TOEFL yang cenderung tergolong tinggi itu dari range berapa ya Kak? And what was your last score in TOEFL test? Oke, jadi kalau last question, kalau skor TOEFL yang cenderung tergolong tinggi dari range berapa? Nah, rata-rata kalau TOEFL skor yang cenderung tinggi itu dari range 550 sampai 600 ke atas begitu. Kenapa kok demikian? Karena banyak sekali pihak beasiswa pun itu yang meminta range segitu gitu. Terutama beasiswa LN juga rata-rata minimal 550 dan doktoral pun kalau dalam negeri itu mintanya juga minimal 550. Seperti itu. Ya itu sih range 50-50 ke atas. Itu udah rata-rata segitu kalau semua beasiswa begitu. Dan untuk my last score TOEFL itu berapa ya? Saya udah tes itu tahun lalu.
Sebentar, saya lihat ya. Yang jelas itu pada saat itu nggak sampai 600 masihan, karena itu saya baru lulus juga. Tapi mendekati 600. Berapa ya? Ya sekitar itu. Sekitar itu pokoknya. Itu udah tinggi banget, Kak. Udah terseok-seok kayaknya ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Ya itu sekitar itulah pokoknya. Wow. Saya lupa exactly berapa. Oke. Gitu kira-kira. Mantap Kak Nisri, kata Kak Audrey. Iya, tapi saya pengen tes lagi sih. Karena kenapa? Karena saya juga habis dapat bimbingan TOEFL IB test itu dari UI. Nah, bimbingan 3 bulan saya rasa itu jadi kemampuan bahasa Inggris saya pun juga meningkat gitu. Jadi kayaknya saya butuh tes lagi gitu. Nggak apa-apa sih Kak, tes Jadi aja. kalau ditanya gini, ya. Jadi ada yang fresh gitu loh. Fresh. Jos tenan Kak, hasil kata fresh. Nah itu. Oke. Jadi fresh. Ini apa ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman yang lain? Jika ada yang masih belum jelas, masih mau ditanyakan, bisa banget. Oh, atau mau bertanya tentang LPDP boleh ya Kak ya? Silakan lanjutannya tadi ya. Iya, dikit-dikit boleh. Kira-kira kalian semua ini mau nggak sih daftar LPDP gitu atau willing daftar dulu dan atau bahkan sudah ada yang tahu mau ke univ mana? Silakan di-share ya. Mungkin. Oke, ini ada yang tanya nih Kak tentang LPDP. Oke, minimal IPK. Nah, sebenarnya LPDP seperti yang saya bilang tadi, itu kan ada 3 kategori ya pada tahun 2019. Dan masing-masing kategori itu persyaratannya berbeda, termasuk persyaratan IPK. Kalau misalnya jalur afirmasi, itu minimalnya rata-rata minimal 3,5. Karena saya kemarin masuk jalur afirmasi bidik misi. Dan afirmasi bidik misi itu minimal IPK-nya 3,5. Sedangkan kalau afirmasi-afirmasi yang lain, mungkin kalian bisa lihat di bookletnya. Karena rata-rata 3,5 juga. Mungkin ada yang 3,0 juga. Nah, untuk yang reguler, itu minimal 3,0. Jadi, minimal IPK-nya rata-rata hampir semua beasiswa itu mintanya minimal 3,0. Seperti itu. Ada juga yang beasiswa lain, selain LPDP, KLN juga, itu masih bisa di bawah 3,0 loh, yaitu Australia Award Scholarship. Kalian bisa cari di websitenya atau di Google, itu namanya adalah Australia Award Scholarship. Nah, di situ, itu kalau nggak salah, terakhir saya lihat, itu minimal IPK-nya masih sekitar 2, berapa gitu. Entah 2,8, 2,9, pokoknya di bawah 3, itu masih dia bisa menerima gitu. Tapi beasiswa yang lain, itu rata-rata minimal 3 atau bahkan cum laude. Seperti itu. Iya, itu beasiswa full, baik LPDP maupun ini itu full juga. Jadi banyak banget beasiswa full selain LPDP, tapi privilege-nya LPDP adalah LPDP itu kita bisa memilih banyak sekali negara gitu loh. Maksudnya kita nggak terbatas satu negara aja, sedangkan kalau Australia Award itu cuma terbatas ke Australia aja, gitu kan ya pilihannya. Jadi kalau LPDP kita bisa ke Swiss, ke Belanda, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke China, kemana-mana bisa gitu. Seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung Kak Nisrinanya masih sini nih. Mumpung. Bisa juga kan Kak tanya-tanya lewat kontak person Kakak. Itu oh iya, boleh, silahkan. Oh, itu ada dari Kak Jody nih Kak. Apa saja yang di-cover oleh LPDP selain biaya kuliah? Karena setahu saya ada beberapa negara yang tidak ada biaya kuliahnya. Oh, di grup udah good dibilang question. sih, Kak, tapi nggak apa-apa. Iya, mungkin kelewatan ya. Jadi yang di-cover oleh LPDP itu banyak sekali. Saya waktu itu tadi sudah share di grup ya, coba saya lihat. Nah, jadi ada biaya buku, transportasi, pokoknya semuanya itu di-cover oleh LPDP. Health insurance pun juga, jadi kita nggak perlu khawatir gitu, akan kekurangan uang, atau akan misalnya kalau sakit nggak ada yang ngerawat, atau nggak bisa ke rumah sakit, itu kita nggak usah khawatir gitu. Itu udah tercover semuanya. Mana ya tadi? Ada di grup. Ini saking banyaknya grup, saya tuh bingung. Grup banyak banget gitu loh.
Oh ini nih grup kita ya. Ya. Jadi banyak sekali ada buku, uang buku juga sendiri gitu. Pokoknya intinya semuanya sudah di cover. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dan juga untuk S3 itu kalau kalian sudah married itu kayaknya dapat tunjangan untuk pasangan gitu. Jadi kayak dapat 2 kali living allowance. Seperti itu setahu saya ya. Semoga benar. Seperti itu. Kalau S2 udah nggak ada, padahal dulu itu sempat ada kalau nggak salah. Karena dulu waktu saya masih kuliah 1, saya sering ikut kayak webinar beasiswa LPDP gitu, bukan webinar, seminar. Dan mereka bilang kalau master degree, baik DN maupun LN itu dapat itu tunjangan pasangan. Kalau udah punya pasangan pada saat dapat LPDP itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa suami atau bawa istri ke luar negeri itu kita nggak usah khawatir kalau kita nggak punya kerjaan karena kita dapat tunjangan untuk pasangan juga gitu pada saat itu. Tapi sekarang udah dihapuskan untuk yang S2, tinggal S3 aja ya. Ya udah lah ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus gitu. ada lagi nih Kak dari Kak Zainur Rahman. Itu IPK kita di sana harus konsisten atau gimana ya Kak? Jadi LPDP itu sebenarnya nggak ada kayak kita harus IPK sekian, kita harus IPK sekian, tuh nggak ada. Oke, asalkan kita bisa lulus tepat waktu gitu aja intinya. Mungkin kebanyakan so far I know kalau misalnya IPK kita jelek itu kita akan kayak ditegur aja, ditanya alasannya kenapa begitu. Tapi kalau kelama-lamaan juga nggak tahu sih saya ya, karena saya nggak pernah ngalamin. Saya juga masih semester 1 ini, baru selesai semester 1 gitu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya dari rekan-rekan peserta? Oke, ini ada yang tanya saya secara private. Oh wow, Kak. Dosen Boleh, kakak di silakan. Monas, Dokter Rakib ya? Mungkin ada Dokter Rakib, tapi saya nggak diajar beliau. Saya itu jurusannya Master of TESOL, dan di sana tidak ada dosen Indonesia sama sekali. Kalau di jurusan saya. Di jurusan lain ada beberapa yang dosen dari Indonesia. Jadi Monas itu diverse sekali. Ya, kalau dosen saya itu nggak ada yang non-native ya, semuanya native. Ada sih non-native dari China, tapi Inggrisnya juga sangat bagus sekali gitu. Jadi semua dosen di sana Inggrisnya udah mantap banget gitu. Oh, Dokter Rakib itu Bangladesh. Nggak ada. Saya nggak ada dosennya dari Bangladesh. Iya, jadi awal saya masuk Monash itu saya kaget banget Kak. Jadi di sana itu ternyata diverse-nya banget, nggak cuma students-nya aja, tapi dosennya juga. Saya kira waktu itu dosennya semua bakal dari Australia, ternyata enggak gitu. Jadi bisa dari berbagai negara, termasuk univ-univ lainnya juga begitu kalau di Australia. Sedangkan di kita itu mayoritas kan Indonesia gitu ya, kayak nggak ada yang dari native atau kecuali kayak dosen tamu atau apa gitu baru ada. Jadi beda banget. Dan juga for your information aja, yang English speaking country itu mayoritas international students-nya adalah China sama India. Jadi banyak banget di kampus saya itu orang-orang China sama orang India gitu. Tapi untung di jurusan saya nggak sebanyak itu gitu loh. Dan akhirnya saya lihat di penelitian itu emang benar. Jadi banyak penelitian yang meneliti tentang keadaan international students di seluruh dunia. Itu yang paling banyak international students dari China sama dari India itu adalah negara-negara English speaking country seperti itu, termasuk UK dan Amerika. Tapi so far itu Australia sih yang paling banyak. Gitu. Emang banyak jadi tempat tujuan. Iya, betul. Lanjutkan pendidikan. Jadi sempat shock banget. Udah mahasiswanya diverse, terus dosennya diverse. Iya, betul. Kaget, what? Karena bayangan saya waktu itu teman-temannya semua bakal dari Australia gitu. Bayangan saya waktu itu. Karena saya ya sempat browsing, cuman nggak sampai browsing yang sampai sedetail itu gitu. Nggak sampai yang ke penelitian tentang international students itu nggak sampai. Jadi baru tahu ketika sudah masuk. Dan shock. Ya udah, itu salah satu culture shocknya ya. Kak, diingetin tuh Kak, jangan lupa minum air putih. Iya nih jauh. Jauh. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman?
Oke, saya tunggu di Monash ya. Silakan kalau mau ke Monash bisa konsultasi. Karena seru banget. Iya, seru banget. Dan challenging. Kalau misalnya kita lagi presentasi atau lagi ngerjain tugas, ngumpulin tugas, discussion, kita itu kayak mewakili Indonesia gitu rasanya, beneran. Dan kita itu nggak mungkin kayak ngerasa kita itu pengen males, pengen ngerjainnya setengah-setengah. Kenapa? Karena kita bakal memalukan Indonesia di mata negara lain gitu. Wow. Nah itu. Bebannya lumayan ya. Iya, jadi kayak beban di pundak itu rasanya besar banget. Jujur aja seperti itu. Jadi dari awal kalian harus tahu kalau misalnya kalian mau going abroad for study with scholarship, terutama LPDP scholarship yang dari Indonesia untuk Indonesia. Nah, kalian harus benar-benar kuatkan mental kalian karena bebannya itu kayak rasanya berat kadang-kadang. Walaupun nggak langsung tapi Iya. kerasa gitu ya. Iya betul. Dan kalau kita dapat IPK jelek, itu rasanya juga ya Ya, malu, gimana ya? jelek. Dan alhamdulillahnya, Enggak lah, iya ini nggak sharing mungkin, aja. Kak Nisrina. Iya, IPK-ku semester ini sempurna gitu. Wow. Iya, jadi Hafalannya kita bisa ke bagus. orang Indonesia, kita bisa berprestasi di luar negeri. Jadi kalian jangan usah takut. Sama aja kok orang luar sama kita. Ada yang males, ada yang rajin. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjadi yang something positif di dalam komunitas kita gitu. Betul banget, Jadi Kak. nggak usah mengira semua orang luar negeri itu pinter-pinter semua. No, pasti ada yang biasa, ada yang pinter, ada yang ya sama aja. Tergantung gimana kita menyikapi itu gitu. Seperti itu. Oh, Kak, ada lagi tuh pertanyaan. Wow, jadi banyak nih pertanyaannya. Apa yang diminta LPDP setelah lulus nanti? Apakah ada? Oke, Itu juga kayak tadi udah sebenarnya ada deh di grup. Ayo nggak baca grup ya, Kak, jadi ayo ya. baca grup. Nah, Lanjut, Kak. oke, yang diminta LPDP setelah lulus nanti itu sebenarnya lebih ke pengabdian kita gitu. Jadi ketika wawancara kemarin itu kayak ditanyain kira-kira nanti setelah lulus mau ngapain gitu. Apa dampaknya untuk masyarakat kita dan lain-lain. Jadi kita intinya jangan sampai kita itu apa ya kayak pada akhirnya kita nggak ngapa-ngapain gitu. At least kita bermanfaat bagi sekelompok kecil orang di lingkungan sekitar kita itu no problem. Jadi LPDP nggak mematok kayak kita harus bermanfaat bagi orang yang sangat banyak itu enggak, oke? Jadi walaupun pengabdian kita nanti itu kecil banget itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asalkan kita mengabdi untuk Indonesia begitu. Gitu. Terus ada lagi dari Kak Adam Husni. Maaf Kak, di luar topik, tapi study plan Kakak bagaimana? Apakah mau menjadi dosen atau gimana nih Kak? Jadi study plan itu kan isinya tentang rencana apa ya? Rencana belajar kita selama S2 atau S3 gitu ya. Sedangkan kalau proposal studi itu baru menjelaskan kira-kira nanti setelah lulus kita mau jadi apa dan pengabdian kita apa gitu. Iya, saya waktu itu tulis salah satunya adalah menjadi dosen gitu. Menjadi dosen bahasa Inggris. Kenapa it's very important di Indonesia? Karena dosen itu pekerjaannya itu nggak cuma ngajar, ada dalam bidang apa namanya penelitian juga seperti itu. Walaupun nggak cuma dosen juga bisa. Nah, dengan penelitian itu nanti saya bisa berkontribusi bagi Indonesia dengan cara apa, bla bla bla. Seperti itu. Jadi saya jelaskan macam-macamnya. Kemudian dari salary saya menjadi dosen, mungkin nanti saya bisa mengembangkan apa-apa gitu di daerah saya seperti itu. Saya waktu itu berkeinginan untuk membuat kayak sebuah rumah bahasa Inggris gitu yang gratis buat anak-anak di kampung saya itu belajar bahasa Inggris. Kenapa saya pengen demikian? Karena bahasa Inggris is very crucial dalam era globalisasi seperti ini gitu ya. Benar. Nah itu salah satunya seperti itu. Dan dan juga nggak semua anak itu bisa les bahasa Inggris. Maksudnya nggak semua anak itu punya cukup uang atau punya apa ya istilahnya punya orang tua atau punya seseorang yang support dia untuk les bahasa Inggris gitu. Jadi ya saya pengen mengadakan hal yang seperti itu nanti gitu. Amin. Amin. Nah, Aduh jadi malu. Nah itu salah duanya ya. Itu sih. Mulia banget Kak, mulia banget.
Semoga tercapai ya. Amin. Amin, amin, amin. Oh, ini Kak Arjun bukan bertanya sih, tapi mempertegas. Berarti berwirausaha atau memulai usaha sendiri di tanah air sesudah menyelesaikan beasiswa LPDP itu boleh ya, Kak? Katanya. Boleh, boleh aja. Jadi kalian itu bisa nulis apa aja di dalam proposal studi kalian. Kalian nanti misalnya setelah studi kalian mau ngapain aja, atau bahkan pada saat studi kalian juga bisa mulai sebenarnya. Jadi kalian jelasin aja gitu. Apalagi sekarang karena pandemi banyak sekali kayak inovasi-inovasi yang orang-orang buat dengan mengadakan webinar seperti ini dan lain-lain. Nah, itu kan juga salah satu jalan agar ketika kita masa studi kita juga bisa sambil pengabdian, entah itu sharing ilmu atau yang lain sebagainya seperti itu. Gitu. Oke, kayaknya pertanyaannya, ada lagi nih. Bagaimana sistem pembelajaran di sana, Kak? Lebih nyaman sistem pembelajaran di Indonesia atau Australia? Terus apa kelebihannya? Nah, ini bagus banget questionnya. Oke, jadi saya a bit shock ketika saya masuk kuliah itu. Di Australia itu ada 2 jenis kelas. Yang pertama adalah kelas lecture atau kelas kayak kita dengerin dosen aja. Dan yang kedua itu adalah kelas tutorial gitu. Nah, kelas tutorial itu adalah kelas di mana kita itu yang participate actively lebih dari dosennya. Jadi kita kayak having discussion, kemudian presentasi, dan lain sebagainya. Tapi jamnya per matkul untuk jam tutorialnya itu kayak lebih banyak daripada jam lecture. Seperti itu. Nah, itu salah satu yang saya shock. Kemudian, walaupun nggak shock-shock banget sih, kemudian sistem pembelajarannya itu yang saya paling shock adalah ketika keaktifan kita di kelas itu tidak pernah dinilai sama sekali. Tidak akan dinilai. Jadi kita di kelas kayak participate actively itu nggak dinilai, jadi kayak cuman kayak volunteer seperti itu. Yang lebih dinilai apa? Yang lebih dinilai adalah tugas-tugas kita selama kuliah. Dan tugas-tugasnya itu nggak pernah ada yang just simply answering a question, no. Tapi more than that, kita harus analyze. Seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya multiple choice, dan tugasnya selalu paper. Selalu essay. Kalau di luar negeri, selalu essay. Jadi writing kita, kalau misalnya kita mau ke luar negeri, itu biasanya writing-nya itu yang paling tinggi untuk IELTS, IBT-nya, dibandingkan dengan skill-skill yang lain. Jadi misalnya band listening itu 6, kemudian speaking-nya 6, kemudian reading-nya 6, tapi writing-nya 7. Nah, mostly seperti itu, gitu. Walaupun tergantung jurusannya juga sih sebenarnya. Nah, kayak gitu. Lebih nyaman pembelajaran di mana? Sebenarnya gini, di Australia tuh juga bagus banget. Kita diminta kayak tugas-tugas yang berat, itu juga demi kebaikan kita gitu loh. Saya ngerasain manfaatnya. Jadi saya lebih critical thinking, dan juga di Australia itu dari awal semester ini itu kita udah di-drill dengan critical thinking semua tugas-tugasnya. Jadi secara nggak langsung kita itu lebih critical dalam menghadapi apapun. Dan juga kita itu diajari bagaimana sih cara berpikir. Oke? Bukan bagaimana cara menjawab, tapi bagaimana cara berpikir dulu. Seperti itu. Jadi dari awal dibentuk seperti itu. Kemudian, sebenarnya banyak yang ingin cara saya ceritain ya. Dan juga, apalagi ya, kalau lebih nyaman, sebenarnya dua-duanya nyaman. Cuman, kalau di Australia itu, walaupun kita dekat sama dosen, kita rajin masuk, doesn't mean nilai kita langsung A, langsung bagus. Dan dapetin nilai sempurna, nilai yang tertinggi itu susahnya minta ampun. Dosennya tuh pelit-pelit sekali. Dan emang sangat, sangat strict gitu loh. Jadi ketika kita mau ngumpulin tugas, ada sebuah sistem. Jadi sistem itu langsung nyambung ke seluruh perangkat Monash dan seluruh kayak kampus-kampus semuanya sedunia gitu. Jadi kalau kita melakukan plagiarisme atau copy paste, udah pasti langsung nilai kita jelek. Jadi kayak gitu. Jadi ketatnya seperti itu. Oke, jadi ada presentase plagiarisme yang emang ditoleransi seperti itu. Nah itu. Jadi kalau kita asal kopas, kalau walaupun capek gitu ya, kita tetap nggak boleh kopas. Gitu. Termasuk sama temen, kita ngelihat kerjaan temen itu benar-benar ada yang namanya academic integrity. Jadi kita ketat banget, kita nggak boleh lihat tugas temen yang lain. Karena kenapa? Itu untuk meminimalisir kesamaan. Ya, meminimalisir contekan seperti itu. Itu nggak boleh kalau dalam Monash. Ya, kemudian lebih nyaman, sebenarnya dua-duanya nyaman gitu. Tapi kadang-kadang kangen sama belajar di Indonesia. Kangen sama belajar di Indonesia.
belajar di Indonesia itu kita nggak jadi minoritas. Maksudnya kayak saya itu kayak berkerudung, kemudian saya Asia, terus apa namanya, ya macam-macam lah gitu. Kayak jadi minoritas, kemudian kayak merasa sendiri, terus curhat ke temen itu juga kayak apa ya, kayak susah, kadang ada bahasa yang tidak bisa kita translate ke dalam bahasa Inggris gitu. Tapi have fun so far dan challenging juga. Ya, so far saya lebih nyaman di dua-duanya sih. Dua-duanya lebih nyaman juga. Gak bisa pilih. Nyaman. Iya, dua-duanya nyaman aja. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya dari rekan-rekan semua? Wah. Oke. Kayaknya sudah nggak ada ya, Kak ya? Dengan semua ya. Oke, silahkan kalau mau daftar LPDP. Iya. Nah, itulah ya cerita singkat suka duka kuliah di Australia. Tuh. Mungkin kalau mau tanya-tanya Kakak lebih lanjut, wah, minta doanya Kak, saya ingin kuliah S3 di luar negeri. Amin. Wow. Kak Jody, amin. Amin. Semoga lancar. Semoga kalian yang punya impian ke luar negeri atau kuliah lanjut dimanapun itu, kalian bisa ya mencapai itu, atau bahkan juga dapetin beasiswanya gitu. Amin. Mungkin kalau misalnya mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang LPDP atau tentang TOEFL dan lain sebagainya, bisa kontak Kakak di yang sudah tertera di screen nih, teman-teman. Oke. Sebelum ke penutupan nih Kak, aku mau kasih tahu ke semua peserta untuk mohon perhatiannya sebentar, bahwa aku akan memberikan 2 testimoni yang akan dikirimkan secara terpisah. Jadi testimoni pertama itu akan aku kirimkan ke dalam room chat Zoom ini berupa link, dan testimoni kedua akan saya kirimkan ke grup WhatsApp berupa form yang harus diisi semua peserta, kemudian dikirimkan secara pribadi atau personal ke nomor WhatsApp host atau nomor WhatsApp saya sendiri. Jadi ini saya kirim dulu deh yang ke room chat. Oke, teman-teman udah bisa lihat di room chat itu udah ada link, bisa minta tolong diisi semuanya, wajib ya, wajib diisi. Terus nanti setelah akhir acara, saya akan kirim berupa bukan form juga sih, tapi ya di WhatsApp aja gitu, testimoni juga. Nah itu testimoninya nanti saya kirim ke grup, tapi nanti kalian kirim balik ke saya berupa private chat gitu ya. Teman-teman semua udah ngerti ya? Ini wajib diisi ya teman-teman. Oke. Mungkin kasih waktu untuk ngisi dulu kali ya. Bentar. Bisa langsung diisi dan dikirim private ke chat saya. Iya benar, mengisi ulasannya ya Kak, mengisi ulasannya yang ada di linknya, Jadi pertama cara pengisiannya aku kirim aja ke grup biar semuanya bisa lihat. Jadi nanti di link itu akan ada kolom untuk ulasan. Nah, itu diisi ulasannya tentang lalu ratingnya, ada namanya juga, emailnya juga, ke website kita, Scholarship for Us. Jangan lupa untuk kirim testimoninya juga ke private chat saya nih yang dari tadi ngomong di grup. Oke, mungkin bisa dari yang WhatsApp, dari yang link dulu. Karena yang dari link ini hanya di-share di ruang Zoom aja nih, teman-teman semua. Gitu. Oke, apakah semua sudah mengisi yang di link dulu? Kalau udah boleh ketik udah ya di kolom chat.
Tungguin deh. Iya, untuk yang di WA dikirimnya itu via personal ya ke aku, ke nomor WA aku yang dari tadi udah ngomong di grup itu bisa dikirim personal ke WA hostnya. Tapi untuk yang link langsung aja diisi di linknya. Jadi ada 2 yang harus diisi ya teman-teman semua. Oke, dan mengenai sertifikat itu akan kami serahkan via email dari masing-masing peserta. Malam ini juga akan kita serahkan. Gitu teman-teman. Oke, Kak Arjun udah jawab udah nih. Sudah Kak? Oke. Berarti tinggal ditunggu yang via chat ya teman-teman semua. Oke deh. Kalau udah begitu, sudah Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas testimoninya. Kalau udah begitu, udah sampailah kita pada penghujung acara dari TOEFL Hack Online Class 2020 ini yang telah diselenggarakan selama 2 hari ini. Saya Tias dan segenap tim Scholarship for Us mengucapkan terima kasih terutama kepada mentor kita, Kak Nisrina. Terima kasih atas ketersediaannya dan waktunya, Kak. Terima kasih juga. Terima kasih atas materinya yang luar biasa. Dan Semoga bermanfaat ya. Pasti bermanfaat dong, Kak. Makasih juga, dan yang paling penting di sini adalah makasih buat seluruh peserta dari TOEFL Hack Online Class 2020 atas antusiasme serta partisipasinya pada TOEFL Hack Online Class kali ini. Makasih semuanya. Dan akhir kata, saya Tias dan segenap tim Scholarship for Us pamit undur diri sampai bertemu di acara Scholarship for Us selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengisi testimoninya ya teman-teman, diingetin sekali lagi, baik yang di Zoom maupun yang dikirimkan di grup chat. Sampai jumpa dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Oh iya, kita juga bakalan, by the way, sebelum leave, jangan leave dulu teman-teman, kita juga bakalan ada IELTS class untuk minggu depan yang sudah dibuka pendaftarannya, sudah mau dibuka. Nah, teman-teman bisa langsung pantengin, bisa langsung buka di Instagram kita, Scholarship for Us, untuk informasi-informasinya. Nggak cuma IELTS class saja yang akan diselenggarakan minggu depan, tapi juga untuk event-event lainnya di masa yang akan datang. Tapi khususnya untuk IELTS class nih, teman-teman. Minggu depan kita akan ada IELTS class yang akan diposting informasinya di Instagram kita. Jadi boleh dipantengin, teman-teman. Ayo ikut lagi acara-acara Scholarship for Us. Ayo partisipasi lagi biar sama-sama membangun, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih pintar berwawasan lagi nih teman-teman. Oke, dengan begitu sudah berakhir rangkaian acara dari TOEFL Hack Online Class 2020 ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan event-event selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.